Benarkah jalan tol Getaci akan melewati makam keramat ini? Dikutip dari Des Jabar, ini penjelasannya. Keberadaan makam keramat Eyang Jipja Manggala yang berada di Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut terancam digusur tidak lama lagi. Hal itu terjadi karena lokasi makam keramat Eyang Jipja Manggala berada di jalur rencana pembangunan tol Getaci Seksi 1 yang akan membentang dari Gedebage hingga Garut Utara sepanjang 45,2 km, yang pembangunannya akan dimulai tahun ini. Dalam perencanaannya, di wilayah Garut Utara rute jalan tol Getaci akan melintasi Desa Sukarame, Leles, Garut, di mana lokasi makam keramat tersebut berada yang selama ini dihormati masyarakat sekitar. Rencana itu sempat menimbulkan polemik karena sebagian pihak menilai bahwa makam keramat Eyang Jipja Manggala termasuk dalam kawasan cagar budaya yang tidak boleh diganggu, termasuk oleh pembangunan jalan tol. Dalam mitos atau legenda masyarakat yang beredar luas, Eyang Jipja Manggala termasuk bagian dalam sejarah terbentuknya situs Sukarame yang berada di Desa Sukarema, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Rudi Sirojudin Abbas, seorang peneliti makam keramat kelahiran Garut dalam tulisannya yang dimuat di laman jabar.nu.or.id mengatakan bahwa Eyang Jipja Manggala dipercaya oleh masyarakat sebagai penyebar agama Islam pertama di wilayah itu. Makamnya kemudian oleh masyarakat sekitarnya dianggap sebagai makam keramat. Dalam pandangan masyarakat Sunda lampau primordial, situs atau cagar budaya sama halnya dengan Kabuyutan, Tapak Mandala, masa Hindu-Buddha Sunda, atau makam keramat setelah masa Islam. Sementara itu dari sumber lainnya menyebutkan bahwa Eyang Jipja Manggala atau yang juga disebut Mbah Paledang, adalah adik dari Dalam Ardi Manggala, yang ikut membangun situs Sukarame, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Sukarame. Mbah Paledang atau Eyang Jipja Manggala sendiri dikenal yang memindahkan negara Dayak Luhur dan diganti namanya menjadi Sumedang. Di depan makam terdapat situs Sukarame dan untuk mencapai makam tersebut, harus menaiki tangga bebatuan mirip punden berundak. Dalam pandangan masyarakat Sunda lampau primordial, situs atau cagar budaya sama halnya dengan Kabuyutan, Tapak Mandala, masa Hindu-Buddha Sunda, atau makam keramat setelah masa Islam. Yakni semacam tempat sakral suci, sejenis hutan larangan yang tidak sembarang orang dapat memasukinya kecuali ada izin dari penjaganya kuncen, sehingga tabu untuk melakukan hal-hal di luar etika norma dan agama. Polemik makam Jipja Manggala. Jika memang makam keramat Eyang Jipja Manggala sebagai kawasan cagar budaya, mengapa harus digusur karena akan dilintasi pembangunan tol Getaci Seksi 1? Setelah adanya kepastian makam Eyang Jipja Manggala sebagai kawasan yang terdampak oleh pembangunan jalan tol Getaci dan setelah adanya keputusan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Pelestarian Cagar Budaya menilai bahwa makam tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari situs atau cagar budaya yang dilindungi meskipun sudah terdaftar dalam pengajuan sebagai situs sejak tahun 2008. Salah satu indikator penyebabnya adalah soal sejarah makam Eyang Jipja Manggala yang belum jelas dan belum ditemukannya data valid terkait dengan nilai-nilai budayanya. Rudi Sirojudin Abbas meyakini, keterlambatan pihak BPCB dalam memverifikasi data di lapangan sejak tahun 2008 hingga saat ini, sebagai salah satu sebab belum terdaftarnya makam Eyang Jipja Manggala sebagai situs dan cagar budaya. Dia pun menyebutkan bahwa tidak adanya tim pengajuan dari pengelola makam pun menjadi sebab makam tersebut belum tercatat sebagai situs atau benda cagar budaya di BPCB. Hal di atas sebagaimana diungkap Akoh, penjaga kuncen makam Eyang Jipja Manggala, bahwa pengajuan makam yang telah diajukannya sejak tahun 2008 tidak melalui tim, dilakukan secara mandiri, dan baru saat ini pula pihak BPCB meninjau ke lapangan. Itu pun setelah ada informasi rencana pembangunan jalan tol G.